Dan di hadis Nabi SAW bertanya, atadruna manal muflis? Kalian tahu nggak siapa orang yang muflis? Yang bangkrut, yang rugi. Sahabat ada yang bilang, ya Rasulullah, al-muflisu fina man la dirham wa la dinar. Yang muflis di antara kami, yang bangkrut, yang rugi, yang nggak punya uang, nggak punya dirham, nggak punya dinar, nggak punya harta, banyak utang. Itu yang bangkrut ya Rasulullah. Kata Rasulullah, bukan. Muflis itu, orang yang rugi itu, orang yang datang dengan pahala, amal ibadah. Dia datang dengan pahala, amal ibadah, sedekah, zikir, ngaji, sholat, dan lain sebagainya. Tapi ternyata faqad syatama hadza, dia udah nyaci fulan, maki fulan, ngehina fulan, mukul fulan, numpahkan darah fulan, ngerampas hartanya fulan. Catat baik-baik omongannya. Ya, andai kita dizalimin orang, maka lebih baik kita di posisi mazlum daripada posisi zalim. Ya, catat baik-baik. Ya, seapapun yang kita hadapi, ya kita berusaha supaya nggak dizalimin. Kita juga punya hak untuk mempertahankan hak kita. Tapi kalau nggak ada pilihan lain, pilihannya cuma mentok. Ente ngezalimin atau dizalimin, mendingan dizalimin daripada ngezalimin. Karena hakikatnya kita kalau dizalimin orang, ya, dizalimin orang, dimusuhin orang, dicaci maki orang, dihina orang, hakikatnya tuh kita menang. Walaupun yang zalim ini kelihatannya dia yang menang. Orang yang zalim itu sehebat apapun, sekuat dia apapun, hakikatnya dia kalah. Orang yang dizalimi itu selemah apapun, setidak berdaya apapun, hakikatnya dia menang. Kenapa anak katakan demikian? Ini kalau kita ngelihatnya pakai kacamata hakikoh. Kok bisa seperti itu Habib? Ya, karena kita nih taruh kita dicaci maki, dihina. Kita dihina padahal kita nggak melakukan itu, tapi kita dihina dengan sifat-sifat yang nggak ada pada diri kita. Difitnah, dihina. Nah, kita dihina antara dua. Kalau kita nggak maafin, nanti kita dapat pahala dia di akhirat. Kalau pahala dia habis, ya, dosa kita diambil buat dia. Jawab yang jujur, kita untung apa kagak? Untung. Dan di hadis Nabi SAW bertanya, atadruna manal muflis? Kalian tahu nggak siapa orang yang muflis? Yang bangkrut, yang rugi. Sahabat ada yang bilang, ya Rasulullah, al-muflisu fina man la dirham wa la dinar. Yang muflis di antara kami, yang bangkrut, yang rugi, yang nggak punya uang, nggak punya dirham, nggak punya dinar, nggak punya harta, banyak utang. Itu yang bangkrut ya Rasulullah. Kata Rasulullah, bukan. Muflis itu, orang yang rugi itu, orang yang datang dengan pahala, amal ibadah. Dia datang dengan pahala, amal ibadah, sedekah, zikir, ngaji, sholat, dan lain sebagainya. Tapi ternyata faqad syatama hadza, dia udah nyaci fulan, maki fulan, ngehina fulan, mukul fulan, numpahkan darah fulan, ngerampas hartanya fulan. Dibawa nih, ibadah banyak, tapi ternyata PR-nya banyak juga, tanggungannya banyak juga yang belum dia selesaikan di dunia. Akhirnya apa yang terjadi? Kata Nabi SAW, bangkrut tuh orang, padahal bawaannya udah banyak. Bangkrut. Pahalanya orang yang ngezalimin diberikan kepada mazlum, kepada orang yang dizalimi. Kalau pahalanya udah habis bagaimana? Maka dosanya orang yang mazlum, yang dizalimi, diambil, diberikan kepada orang yang menzalimi dengan segala bentuk kezalimannya. Ngomongin orang dengan tanbi ghairi hak, tanpa hak itu kan mazalim, nggak benar itu. Ngerampas harta orang, zalim itu. Numpahkan darah orang, zalim itu. Mukul orang yang nggak berhak dipukul, zalim itu. Memenjarakan orang yang nggak pantas di penjara, zalim itu. Ngambil harta orang yang dia nggak berhak, zalim itu namanya. Dengan segala bentuk kezalimannya. Begitu di akhirat nanti dia bawa amal macam-macam. Kesian. Ya, pahalanya diberikan kepada orang yang mazlum. Kalau pahalanya habis, dosa yang mazlum diberikan kepada yang zalim. Saya mau tanya, kalau yang didapatkan oleh si mazlum seperti ini, berarti kalau kita ngelihat pakai kacamata hakikat, dunia sementara, nggak ada apa-apanya, akhirat selamanya. Berarti hakikatnya orang yang lagi dizalimin menang apa kagak? Menang. Nggak ada kalahnya. Orang yang dizalimin hakikatnya menang. Itu kalau dia nggak maafin. Kalau dia maafin, dia dapat pahala memaafkan orang.
Jadi orang yang dizalimi, yang dihina, yang dicaci, yang dirampas hartanya, ya, dia dalam keadaan apapun dia hakikatnya menang. Sebaliknya, orang yang menzalimi kuat sekalipun, yang mencaci, menghina bighairi hak tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syariat. Karena ada kalanya titik-titik bahasa hinaan, bahasa keras yang diizinkan oleh syariat. Saya nggak mau bahas sekarang tuh, itu panjang kalau saya bahas nanti. Bighairi hak, menghina yang tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat. Numpahkan darah orang tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat. Ngelampas, semenang apapun dia, hakikatnya dia kalah ya ikhwan. Sekuat apapun dia, hakikatnya dia kalah. Na'udzubillah min. Makanya enak kita Bu, Pak, kalau kita ngelihat pakai kacamata hakikat, sebenarnya jadi orang Islam, jadi orang mukmin, apapun yang dihadapi udah nikmat aja. Sabar, ada musibah sabar dapat pahala. Ajaban ni amril mukmin, kata Nabi, aku ini takjub dengan perkara orang beriman. Ada musibah dia sabar dapat pahala, ada nikmat dia syukur dapat pahala. Aku takjub dengan orang yang beriman, ya. Dia dizalimin, dia maafin, dapat pahala ngemaafin. Dia nggak maafin, dapat pahala dari orang yang ngezalimin. Nah, jadi kalau kita ngelihat pakai kacamata hakikat, nggak ada ceritanya sedih dicaci maki, dihina. Nggak ada ceritanya sedih difitnah. Nggak ada ceritanya kita sumpah ketika kita dizalimin orang lain, ketika kita ditindas oleh orang lain. Nggak ada. Makanya tadi Habib Ali bin Hasan bilang apa? Ente berkasih sayanglah walaupun kepada orang yang memusuhimu ketika dia memusuhimu. Kenapa? Karena hakikatnya dia lagi kalah. Kesian. Dia musuhin ente nih, dia fitnah ente, dia caci ente, dia maki ente, dia hina ente. Kesian. Hakikatnya dia lagi kalah.